Detik-detik sumpah WNI Kevin digemparkan seluruh ASEAN. Martin Paes tiba lebih awal untuk bela timnas Indonesia versus Jepang. Elkan Bagot akhirnya resmi dipanggil oleh Sintayong. Tiket Indonesia versus Jepang ludes terjual, supporter makin resah. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Martin Paes terbang ke Indonesia untuk gabung timnas Indonesia lebih cepat. Martin Paes membagikan momen tengah menjalani penerbangan ke Indonesia lewat Instastory di Instagram pribadinya. Kiper FC Dallas itu mengunggah foto sedang berada di pesawat sambil membubuhkan simbol pesawat dan bendera merah putih. Unggahan itu menandakan Martin Paes tengah menjalani penerbangan menuju Indonesia. Namun belum diketahui pasti agenda Martin Paes di Indonesia. Pasalnya, PSSI melalui anggota Esko Arya Sinulinga menyebut timnas Indonesia dijadwalkan kumpul di Jakarta 5 hari sebelum melawan Jepang. Laga timnas Indonesia melawan Jepang akan digelar pada 15 November di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Ini merupakan rangkaian pertandingan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Jika merujuk pernyataan Arya Sinulinga, maka tim arahan Sintayong dijadwalkan kumpul mulai 10 November. Sementara Martin Paes tiba lebih awal di Indonesia. Martin Paes memang sudah tidak memiliki agenda bersama FC Dallas karena tak lolos babak playoff Major League Soccer. Artinya, Martin Paes memiliki banyak waktu luang untuk dihabiskan di Indonesia dibandingkan pemain lain. Kiper 26 tahun itu pun bisa menikmati liburan panjang gabung pemusatan latihan TC lawan Jepang. Selain memperkuat timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026, Martin Paes juga diperkirakan bisa membela skuad Garuda di Piala AFF 2024, yaitu turnamen antar negara ASEAN. Tiket laga timnas Indonesia versus Jepang ludes terjual, PSSI untung banyak. PSSI langsung ketiban untung puluhan miliaran rupiah usai tiket laga timnas Indonesia versus Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026 ludes terjual. Indonesia akan menjamu Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Jumat 15 November 2024. 4 hari setelah menghadapi Jepang, timnas Indonesia akan langsung mendapat tantangan berat dari raksasa Asia lainnya, yaitu Arab Saudi. Jelang menghadapi tim berjuluk Samurai Biru itu, PSSI mengabarkan bahwa tiket pertandingan yang mulai dijual pada 2 November telah habis terjual. Kabar tersebut dikonfirmasi melalui akun Instagram resmi Timnas Indonesia. PSSI sendiri menjual sebanyak 60.000 lembar tiket untuk pertandingan melawan Jepang dari kapasitas 70.000 kursi SUGBK. Dengan ludesnya tiket pertandingan versus Jepang, PSSI langsung ketiban untung hingga puluhan miliar rupiah. Harga tiket termurah untuk menyaksikan pertandingan melawan Jepang adalah 240.000, sedangkan termahal berada di angka 1,4 juta. Maka dari itu, uang yang didapatkan PSSI dari hasil penjualan tiket untuk laga kontra Jepang berada di angka 46 miliar rupiah. Angka tersebut berasal dari rata-rata harga tiket dikalikan dengan jumlah yang terjual, yakni 60.000 lembar. Namun jumlah tersebut masih kotor karena belum dipotong dengan biaya operasional pertandingan dan lain-lain. Kevin Dix resmi jalani sumpah WNI pada 7 November 2024 di Denmark. DPR RI menyetujui permohonan naturalisasi Kevin Dix untuk bisa memperkuat timnas Indonesia. Dalam hal ini, Kevin Dix diproyeksikan bisa membela timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Kevin Dix diharapkan bisa membela timnas Indonesia saat menghadapi Arab Saudi pada laga kualifikasi Piala Dunia 2026. PSSI telah berkoordinasi dengan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aritijo dan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Cahyo Rahadian Muzhar.
Setelah dilantik menjadi warga negara Indonesia, Kevin Dick harus melalui perpindahan federasi lebih dulu dari Asosiasi Sepak Bola Belanda KNVB ke PSSI di FIFA untuk sah memperkuat timnas Indonesia. PSSI memproyeksikan bek FC Copenhagen tersebut untuk bisa debut dengan timnas Indonesia melawan timnas Arab Saudi pada 19 November 2024, namun tetap mengintip peluang buat bisa bermain melawan Jepang. Timnas Indonesia akan lebih dulu menjamu Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Baru Arab Saudi dalam lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Di sisi lain, Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi turut memberikan penjelasan mengenai proses pengambilan sumpah Kevin Dick yang dilakukan di Denmark. Yunus menjelaskan PSSI harus melakukan upaya jemput bola mengingat jadwal padat Kevin Dick bersama klubnya FC Copenhagen. Akhir pekan ini, FC Copenhagen dijadwalkan kembali tampil di Europa Conference League menjamu klub asal Turki Başakşehir. Bahkan minggu ini lagi main, belum bisa untuk dia harus segera datang ke Indonesia, ujar Yunus Nusi. Pengambilan sumpah di luar negeri memang bukan hal baru yang dilakukan PSSI dan kementerian terkait terhadap pemain keturunan. Oleh karena itu, dalam sisa waktu yang ada ini, PSSI berusaha semaksimal mungkin agar Kevin Dick bisa bermain secepatnya melawan Jepang. Hal ini karena sejak awal proses naturalisasi, pemain keturunan Indonesia dari sang kakek dan neneknya ini diharapkan bisa menambah kekuatan skuad Garuda dan bisa bermain secepatnya. Tiga alasan Sintayong harus panggil Elkan Bagot usai Miss Hilgers cedera. Sintayong bisa memanggil Elkan Bagot sebagai pengganti Miss Hilgers yang dikabarkan mengalami cedera hamstring. Kabar cedera Miss Hilgers itu muncul setelah PSSI mengumumkan 27 pemain yang dipanggil Sintayong untuk menghadapi Jepang dan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Belum ada kepastian soal cedera Hilgers, namun jika serius maka pemain FC Twente itu berpotensi absen. Untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan, Elkan Bagot bisa jadi solusi. Nama Elkan Bagot semakin tersisihkan usai konflik yang terjadi pada playoff Olimpiade 2024. Namun untuk kebutuhan tim, ada alasan Sintayong perlu memanggil pemain 22 tahun itu. Yang pertama, pengalaman melawan Jepang. Elkan Bagot punya pengalaman bermain menghadapi Jepang di Piala Asia 2023. Meski tidak diturunkan sejak awal dan dipasang sebagai penyerang, pengalaman itu bisa menjadi keuntungan buat Elkan Bagot. Sedikit banyak, Elkan Bagot pasti sudah memahami bagaimana permainan Jepang dan cara-cara mengantisipasi permainan mereka. Kedua, butuh bek jangkung. Bukan hal yang mustahil untuk menjebol gawang Jepang, kendati memang akan sangat sulit. Salah satu cara yang bisa dimanfaatkan adalah skema bola mati. Kebutuhan akan bek jangkung macam Elkan Bagot jadi sebuah urgensi jika Sintayong ingin memaksimalkan semua peluang yang didapatkan untuk mencetak gol. Yang terakhir, Elkan Bagot sudah pulih dari cedera. Tidak ada alasan kebugaran untuk menampilkan nama Elkan Bagot kali ini. Pasalnya ia kini sudah pulih dari cedera dan sempat masuk skuad Blackpool di laga Piala FA pekan lalu. Ini menjadi sinyal positif buat timnas Indonesia dengan pulihnya Elkan Bagot. Sang pemain artinya berada dalam kondisi siap tempur jika panggilan segera datang untuk membela timnas Indonesia.